Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Seorang gadis barbarian mengalami luka yang cukup serius. Tampaknya dia disiksa sebelum dia diseret ke tempat ini. Bijir yang tidak tega melihat kondisinya, dia memutuskan untuk menolong gadis barbarian ini dengan eliksir yang dia dapatkan dari pasukan Kenek. Secara perlahan, eliksir itu terlihat mulai menyembuhkan luka-luka pada tubuhnya, dan setelah luka-luka di tubuhnya menghilang, gadis barbarian itu langsung tersadar. Dia pun langsung kaget melihat Bijir yang berada di sampingnya. Tentu saja gadis itu sangat bingung kenapa ada manusia yang mau menolongnya. Bijir pun langsung membuka kurungan besi itu dan menyuruhnya untuk cepat pergi. Gadis itu kembali bingung bagaimana bisa seorang manusia mengerti bahasa barbarian. Alasan Bijir mengerti bahasa barbarian karena sebelum dia regresi, Bijir sering melawan barbarian. Namun tetap saja Bijir tidak terlalu fasih untuk mengucapkannya, dan entah apa yang diucapkan oleh gadis barbarian itu. Dia terlihat masih tidak percaya dengan orang seperti Bijir, dan gadis itu pun langsung bergegas pergi serta memberikan ucapan terima kasih pada Bijir. Dan untuk sekarang, Bijir pun mencari buruan aslinya. Bijir memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya, dan untung saja buruan yang dimaksud Bijir belum ada yang mengambilnya, dan itu adalah mayat Demonic Beast Murcielago. Beelzebub yang menyadari ada makanan langsung bereaksi. Ini adalah monster rank A pertama Beelzebub setelah dia lama tidak mencicipinya. Pasukan Pitbull akan segera datang. Bijir pun menyuruh Beelzebub untuk segera memakannya. Saat fajar menyingsing, rumor beredar dengan cepat bahwa wakil konsul yang baru memberantas organisasi kriminal. Dengan cepat, para bangsawan yang menghadiri pelelangan budak ilegal dan orang-orang yang menjalankan acara itu telah dijebloskan ke dalam penjara kota Underdog. Mereka juga dalam keadaan kaki dan tangan yang telah terpotong. Dan pada hari itu juga, klub raksasa yang berada di kota Underdog, yaitu Burning Suspension, telah dibakar habis bersama orang-orang yang berada di dalamnya. Kepala dari VVIP klub itu dipajang untuk mengingatkan tingkat keparahan kejahatan di kota ini pada masyarakat. Ketujuh klan lokal yang kehilangan keturunan mereka telah melayangkan protes pada Bijir. Namun keputusan klan Baskerville sudah bulat. Bagi pendosa yang telah melakukan tindak kriminal pelelangan budak ilegal yang sudah dilarang negara, maka kematian adalah satu-satunya jalan bagi mereka. Bukti kejahatan tujuh klan lokal itu telah berhasil didapatkan. Klan Baskerville juga sedang menginvestigasi kasus ini dengan serius, dan bukti kejahatan mereka telah dilaporkan ke istana. Dan setelah itu, ketujuh klan lokal itu menghentikan protes mereka, dan para kepala klan arogan itu pun mendatangi Bijir secara langsung untuk memohon ampun kepada pria yang telah menghabisi anak-anak mereka. Tapi jawaban Bijir saat itu cukup sederhana. Kami sudah memeriksa buku kas di dalam Burning Suspension. Kalian semua terbukti melanggar hukum otonom klan Baskerville, dan oleh sebab itu semua properti kalian akan disita. Dan untuk membayar pengkhianatan kalian, semua anggota keluarga sebanyak 3 turunan akan dieksekusi. Di bawah pimpinan wakil konsul yang baru, lantai area eksekusi selalu dipenuhi dengan darah selama beberapa hari. Darah parasit menjijikkan yang telah menggerogoti kota
Setelah ini, posisi di dalam pemerintahan dan sejenisnya membutuhkan orang baru. Jadi, tingkat pengangguran kota Underdog juga menurun. Dengan pajak yang diambil dari pemecahan ekonomi bawah tanah, kesejahteraan kota Underdog berhasil diamankan dan tingkat popularitas Fijir di kalangan masyarakat semakin meningkat. Chihua merasa sangat senang dengan segala urusan dan semua kasus kejahatan yang ada di dalam kota Underdog mampu diselesaikan oleh wakil konsul Fijir, karena selama dia menjabat sebagai manajer, wakil konsul yang sebelum-sebelumnya tidak mampu menangani hal seperti ini, dan bahkan mereka malah menyalahgunakan kekuasaan dan posisi mereka. Saat itu Fijir menyuruh Chihua untuk memeriksa tulisannya. Chihua pun terkejut. Wakil konsul yang baru saja belajar menulis, tapi sudah mampu menulis seperti ini. Menurut Chihua, ini sangat luar biasa. Wakil konsul mampu membuat hukum baru dengan hal-hal yang baru saja dia pelajari. Dia juga paham tentang seluk-beluk legislasi. Menurutnya, kalau wakil konsul Fijir terus berada di sini, maka kota Underdog pasti akan semakin maju dan makmur. Malam itu, Fijir mendatangi penjara kota Underdog. Dia berniat untuk menemui seseorang, dan ternyata orang itu adalah Wendy yang sebelumnya Fijir selamatkan dari pasukan Pitbull Connect. Saat itu, Wendy juga menanyakan kenapa wakil konsul membiarkannya hidup. Sederhananya, Fijir ingin menanyakan beberapa hal pada Wendy. Sebuah pertanyaan yang membiarkan Wendy hidup. Wendy saat itu tidak mengerti ucapan Fijir. Menurut Fijir, alasan Gambino yang berasal dari wilayah pertanian kecil bisa memperoleh kekuatan sebanyak itu adalah berkat Wendy. Menurut riset Fijir, kemampuan Wendy dalam mengumpulkan uang cukup bagus. Jika Wendy bisa mengasah kemampuan itu di luar dunia bawah tanah, Fijir berkata, Wendy bisa menjadi pembisnis ulung, dan jika Wendy dapat menjawab pertanyaan Fijir, maka dia akan membiarkan Wendy pergi dari sini. Tapi jika Wendy enggan menjawab, maka dia akan menyesali hari ini sepanjang hidupnya. Karena tidak ada pilihan lain, Wendy mau tidak mau harus menuruti keinginan Fijir. Dengan begitu, Fijir pun langsung menanyakan bagaimana menurutnya tindakan Fijir selama menjadi wakil konsul. Karena saat itu Wendy sedikit tertekan, dia menjawab bahwa semua yang dilakukan Fijir semuanya sempurna. Namun, Fijir menegaskan pada Wendy bahwa Fijir tidak bisa menjaga janjinya jika Wendy berkata bohong. Wendy pun saat itu mengatakan yang sebenarnya pada Fijir. Menurut Wendy, Fijir saat ini salah dalam mengatur segalanya. Mendengar jawaban itu, Fijir pun semakin tertarik. Dia langsung mendekati Wendy. Fijir berkata, "Kenapa seperti itu?"